Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Taufikullah Dahlan, SPD MPD sebagai dosen pengampu dari mata kuliah ini serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Nida Zakia Rahmiani sebagai moderator dari kelompok 7 akan memandu jalannya presentasi yang mana materi pembahasannya ialah tentang program remedial dan pengayaan. Adapun anggota kelompoknya terdiri dari Teh Inci Nani Mulyani, Teh Ersa Prima Nurulita, Teh Salsabila Fitri, Teh Nagita Putri, Teh Widya, Kang Iswandana, dan saya Nida Zakia Rahmiani. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi. Kepada pemateri pertama yang akan membahas tentang program remedial, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan pengertian program remedial. Istilah remedial berasal dari bahasa Inggris yaitu remediation. Kata remediation berasal dari kata to remedy yang bermakna menyembuhkan. Jadi remediasi ditekankan pada proses penyembuhan. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah kegiatan remedial atau pembelajaran perbaikan. Pembelajaran perbaikan adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai pembelajaran. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan. Pembelajaran perbaikan, pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan kadar tertentu, menggunakan berbagai metode yang diakhiri oleh penilaian untuk mengukur kembali tingkat ketuntasan peserta didik. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Teh Nagita yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan remedial. Menurut Muhtar dan Rusnini tahun 2005 berpendapat bahwa tujuan dari kegiatan remedial adalah yang pertama, siswa dapat memahami dirinya khususnya pada prestasi belajarnya. Yang kedua, memperbaiki atau mengubah cara menuju ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, memilih materi dan fasilitas belajar yang benar. Yang keempat, mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang lebih baik lagi. Yang kelima, mengatasi hambatan belajar. Setelah mampu mengatasi hambatan yang menjadi penyebab kesulitan belajarnya dan dapat mengembangkan sikap serta kebiasaan yang baru dalam belajar. Lalu selanjutnya prinsip-prinsip remedial. Yang pertama ada yaitu pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajarnya masing-masing. Lalu yang kedua ada interaktif. Remedial hendaknya melibatkan guru untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan selalu memberikan monitoring dan pengawasan agar mengetahui kemajuan belajar dari peserta didiknya. Yang ketiga ada berbagai metode pembelajaran dan penilaian. Pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, pemberian umpan balik. Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya
perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kesalahan belajar yang berlarut-larut dan mendeteksi sedini mungkin kesulitan belajar. Remedial dilakukan berkesinambungan dengan proses pembelajaran dan pendidik harus selalu menyediakan program remedial sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih kepada Teresa yang telah menyampaikan materi kedua. Selanjutnya, materi fungsi tentang remedial akan disampaikan oleh saya. Fungsi remedial terdiri dari 6. Yang pertama ada fungsi korektif, ada fungsi pemahaman, fungsi penyesuaian, sama fungsi korektif. Fungsi korektif ini merupakan fungsi untuk memperbaiki dilaksanakan yang ditemukan. Dari hasil analisis yang ditemukan, guru akan memperbaiki aspek kesulitan dalam proses pembelajaran, mulai dari rumusan indikator hasil belajar, materi ajar, pengalaman belajar, penilaian dan evaluasi, serta tindak lanjut dari pembelajaran, hingga kegiatan remedial sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ada fungsi pemahaman. Kegiatan remedial ini dapat meningkatkan pemahaman guru dan pemahaman siswa terhadap kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. Dan kegiatan remedial juga dapat memberikan pemahaman lebih baik kepada siswa maupun guru. Karena bagi seorang guru yang melaksanakan kegiatan remedial, maka terlebih dahulu guru harus mengevaluasi kegiatan pembelajaran untuk memahami kelebihan dan kelemahan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian dalam kegiatan remedial merupakan penyesuaian guru terhadap karakter siswa. Untuk menentukan hasil belajar siswa, maka materi pembelajaran disesuaikan dengan kesulitan oleh siswa. Sehingga dibutuhkan adanya penyesuaian antara guru dengan karakteristik yang dimiliki oleh siswa agar kompetensi yang diharapkan dapat tercapai dan siswa. Lalu yang keempat ada fungsi akselerasi. Fungsi akselerasi ini merupakan salah satu fungsi dari kegiatan remedial terhadap pembelajaran. Karena dengan kegiatan remedial, maka dapat mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran melalui penambahan waktu dan juga frekuensi pembelajaran. Karena tanpa adanya penambahan frekuensi teman-temannya yang telah menguasai pembelajaran. Lalu yang kelima ada fungsi pengayaan. Fungsi pengayaan dimaksudkan agar pembelajaran remedial dapat memperkaya proses belajar mengajar. Dengan fungsi pengayaan, maka dapat memperkaya juga pemahaman siswa mengenai materi pembelajaran. Selanjutnya yang keenam ada fungsi terapeutik. Fungsi terapeutik ini merupakan fungsi ini ditunjukkan dengan kegiatan membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam aspek sosial dan pribadi. Karena tidak jarang siswa yang merasa kurang berhasil dalam belajar seringkali merasa rendah diri atau terisolasi dalam pergaulan dengan teman-temannya. Guru dapat membantu siswa mencapai prestasi belajar yang lebih baik. Sekian pembahasan dari saya. Untuk materi keempat akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Padanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kegiatan remedial. Yang pertama yaitu memberikan tambahan penjelasan atau contoh. Dengan memberikan tambahan penjelasan maupun contoh, dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang disajikan hanya sekali. Yang kedua yaitu mengkaji pembelajaran yang lalu. Dengan adanya pembelajaran, maka akan membantu siswa menangkap pesan dalam pembelajaran. Namun, sebelumnya, guru harus mengkaji terlebih dahulu pembelajaran untuk mengetahui bagian mana yang sulit dipahami oleh siswa. Yang ketiga, yaitu dengan menggunakan jenis media yang berbeda, maka siswa akan lebih tertarik dalam pembelajaran
dan semakin memperhatikan pembelajaran sehingga hasil belajar siswa akan lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat yaitu melakukan aktivitas fisik seperti demonstrasi atau praktik. Demonstrasi atau praktik dengan aktivitas fisik maka dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dan lebih bercengkrama dengan hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran. Yang kelima yaitu kegiatan kelompok atau kerja kelompok. Kegiatan tersebut dapat dilakukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan di dalam pembelajaran. Yang keenam ada tutor sebaya. Tutor sebaya adalah teman sekelas yang memiliki kecepatan belajar yang lebih sehingga menjadi tutor sebaya dapat membantu teman sekelasnya mengalami hambatan dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu menggunakan sumber belajar lain. Penggunaan sumber belajar lain dapat dilakukan misalnya dengan mengunjungi ahli atau praktisi yang berkaitan dengan materi yang dibahas sehingga siswa akan lebih mudah untuk memahami materi apabila sumber belajarnya langsung dari ahlinya. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Widya yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran remedial akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah program remedial. Di dalam langkah-langkah program remedial terdapat 5 langkah, yaitu yang pertama, identifikasi permasalahan. Secara umum, identifikasi awal bisa dilakukan melalui observasi atau selama proses pembelajaran, penilaian autentik, atau bisa melalui tes ulang atau ulangan harian, dan penilaian proses. Yang kedua, permasalahan pada keunikan siswa. Keberagaman individu dapat membedakan hasil belajar dan permasalahan belajar. Pada peserta didik, ada peserta didik yang cenderung lebih aktif dan senang praktik secara langsung. Ada yang cenderung mengamati, ada yang lebih tenang dan suka membaca. Di kelas, guru juga perlu memiliki wawasan lebih menyeluruh mengenai latar belakang keluarga dan sosial budaya. Peserta didik yang dibesarkan dalam keluarga tertentu memiliki keterampilan berbeda dengan keluarga yang lainnya. Ada keadaan peserta didik, permasalahan pada materi ajar, dan permasalahan pada strategi pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan. Dengan melihat bentuk kebutuhan dan tingkat kesulitan yang dialami peserta didik, guru bisa merencanakan kapan saja waktu dan cara yang tepat untuk melakukan pembelajaran remedial. Pada prinsipnya, pembelajaran bisa dilakukan dengan segera setelah guru mengidentifikasi kesulitan peserta didik dalam proses pembelajaran dan menetapkan waktu khusus di luar jam belajar yang lebih efektif. Yang keempat, pelaksanaan. Setelah perencanaan disusun, langkah selanjutnya adalah melaksanakan program pembelajaran remedial. Ada 3 fokus penekanan, adalah penekanan pada keunikan peserta didik, penekanan pada alternatif, contoh, dan aktivitas terkait materi ajar, dan penekanan pada strategi atau metode pembelajaran. Yang kelima, dan yang terakhir, penilaian. Penilaian autentik dilakukan setelah pembelajaran remedial selesai dilaksanakan. Berdasarkan hasil penilaian, bila peserta didik belum mencapai kompetensi minimal atau tujuan yang ditetapkan guru, maka guru perlu meninjau kembali strategi pembelajaran remedial yang ditetapkannya atau melakukan identifikasi atau analisa kebutuhan terhadap peserta didik dengan lebih seksama. Apabila peserta didik berhasil mencapai atau melampaui tujuan yang ditetapkan, guru berhasil memberikan pembelajaran yang kaya dan bermakna bagi peserta didik. Hal ini bisa dipertahankan sebagai bahan rujukan bagi rekan guru lainnya, atau lebih bisa diperkaya lagi. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Teh Nagita yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi tentang program pengayaan akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pengayaan.
Program pengayaan adalah salah satu upaya untuk membantu siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Widya yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi tentang tujuan pengayaan akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengayaan. Secara umum, tujuan pengayaan yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap materi yang sedang atau telah dipelajari, agar siswa belajar secara optimal. Untuk lebih jelasnya, tujuan pengayaan yaitu yang pertama, agar peserta didik lebih menguasai bahan pelajaran dengan cara membuat ringkasan materi pembelajaran yang telah disampaikan. Yang kedua, memupuk rasa sosial karena peserta didik ini diminta membantu temannya. Yang ketiga, menambah wawasan peserta didik yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Dan yang keempat, memupuk rasa tanggung jawab peserta didik dengan cara melaporkan atau menyampaikan informasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Enci yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengayaan akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip program pengayaan. Pena tahun 1992 yang dikutip dari Ibrahim Baffa 13. Yang pertama ada inovasi. Guru perlu menyesuaikan programnya dengan kekhasan peserta didik. Lingkungan hidup dan budaya peserta didik. Yang kedua, ada kegiatan pengayaan, kembangkan maaf sebelumnya saya tadi terkendala jaringan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan metodologi yang luas, proyek, pengembangan minat, dan aktivitas-aktivitas mengunggah atau playful, menerapkan informasi terbaru, hasil-hasil penelitian, atau kemajuan program-program pendidikan terkini. Selanjutnya, ada menurut PASO tahun 1900 menyatakan bahwa prinsip yang pertama ada keluasan dan kedalaman dari pendekatan yang digunakan. Pendekatan dan materi yang diberikan dengan lebih menyeluruh atau
Contohnya, misalnya seperti mengenai prinsip Pitagoras untuk menghindari kebosanan para peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran yang diberikan di peserta didik. Program pengayaan dirancang. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Salsabila yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, bentuk pelaksanaan program pengayaan akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk pelaksanaan program pengayaan. Yang satu ada menugaskan siswa membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya. Memfasilitasi siswa melakukan percobaan-percobaan soal latihan, menganalisa gambar, dan sebagainya. Memberikan bahan bacaan untuk didiskusikan guna menambah wawasan siswa. Membantu guru membimbing teman-temannya yang belum mencapai standar ketuntasan belajar minimum. Lanjut. Dan untuk selanjutnya di sini ada bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan. Yang ke-1 ada belajar kelompok. Belajar kelompok yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang diberikan pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecah masalah yang diberikan kepada peserta didik berupa pemecahan masalah nyata. Selain itu, secara kelompok peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Dan yang kedua ada belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. Kegiatan pemecahan masalah nyata, tugas proyek ataupun penelitian ilmiah juga dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri jika kegiatan tersebut diminati secara individu. Dan yang ketiga ada pemadatan kurikulum, yaitu memberikan pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru atau pekerjaan proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah pengayaan. Langkah-langkah pengayaan dalam program pengayaan tidak terlalu jauh berbeda dengan program pembelajaran remedial yang diawali dengan kegiatan identifikasi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan penelitian. Guru tidak perlu menunggu diperolehnya penilaian otentik terhadap kemampuan peserta didik. Apabila melalui observasi dalam proses pembelajaran, peserta didik sudah terindikasi memiliki kemampuan lebih dari teman lainnya, bisa ditandai dengan penguasaan materi yang cepat dan membutuhkan waktu yang lebih singkat. Terima kasih, saya berikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Kang Ismandana yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang telah, mohon maaf saya ulangi. Pembahasan materi telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi diskusi. Kepada teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, boleh raise hand.
Mohon izin Bapak dan teman-teman sekalian, karena limit waktu Zoom-nya tinggal beberapa menit lagi, nanti Zoom-nya akan dikeluarkan terlebih dahulu dan nanti bisa masuk ke link yang sama. Terima kasih. Baik teman-teman, kita lanjutkan sesi diskusi yang sempat terhenti. Kepada setiap kelompok, silakan untuk bertanya. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa raise hand ya. Tahun baru Sri Bahat bro. Ya, tiketnya. Riza, kami berdendang bertenang, aku bermanusia bertenagaku, Kepada Teh Safira Melania, silahkan apabila ingin bertanya. Baik, izin bertanya. Nama saya Safira Melania, NPM 18. Apakah remedial benar-benar solusi yang ampuh bagi kesulitan belajar siswa? Terima kasih. Baik Teh, untuk pertanyaannya minta tolong dicat ulang di kolom chat ya Teh. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya dari kelompok yang lain, ada dari Teh Nurlita. Kepadanya apabila ingin bertanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, nama saya Nurlita Alpiani dari kelompok NPM 1850691. Izin bertanya, apa kelebihan dan kekurangan pengajaran remedial? Baik, terima kasih. Ditulis ulang di kolom chat ya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Teh Husni, apabila ingin bertanya saya persilahkan. Saya Aulia, NPM 185654 dari kelompok 1. Untuk remedial sendiri, adakah dampak positif atau negatifnya dari remedial gitu? Ya, baik Teh, terima kasih atas pertanyaannya dan mohon ditulis ulang di kolom chat ya. Mungkin untuk sesi tanya jawab yang pertama kita cukupkan dulu 3 pertanyaan. Untuk Teh Regisa mungkin nanti bisa bertanya di sesi kedua. Mungkin dari kelompok kami untuk mendiskusikan dahulu jawabannya. Terima kasih.
Baik, di sini pertanyaan dari Teh Nurlita akan dijawab oleh Teh Nagita. Kepada Teh Nagita saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurlita. Apa kelebihan dan kekurangan pengajaran remedial? Kelebihannya yang mempengaruhi proses pengajaran remedial adalah pemahaman siswa, karena pemahaman siswa yang bervariasi, maka terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar, diajar yang dengan program perbaikan agar meningkatkan hasil belajarnya. Siswa yang mendapat perlakuan pembelajaran remedial ini pun lebih aktif dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Selama proses pengajaran berlangsung, siswa merasa bahwa mereka betul-betul menerima dan memahami materi pelajaran yang telah dipelajari. Kekurangannya yang dialami dalam pelaksanaan program remedial, terdapat 3 hal yang menjadi hambatan, yaitu karakteristik siswa. Lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat perlu disadari bahwa pelaksanaan program remedial secara khusus bertujuan untuk memberikan bantuan yang berupa perlakuan pengajaran kepada peserta didik yang lamban, mengalami kesulitan ataupun gagal dalam belajar, sehingga mereka dapat secara tuntas dalam menguasai bahan atau materi ajar yang diberikan dan dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui proses remedial. Terima kasih. Sekian jawaban saya. Terima kasih kepada Teh Nagita yang sudah mencoba menjawab. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Dipersilahkan. Saya ulangi, apakah ada yang ingin menambah atau menyanggah? Apabila tidak ada, kepada Teh Nurlita, bagaimana? Apakah jawabannya sudah dapat difahami? Cukup, terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya, pertanyaan dari Teh Husni akan dijawab oleh Teh Salsabila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ada. Yang pertama itu dampak positifnya, yaitu peningkatan dalam hasil adanya kesadaran siswa untuk memperbaiki cara belajarnya serta dan dilihat dari pemahaman siswa. Sedangkan untuk dampak negatifnya ya terus juga merasa dia juga menjadi orang yang paling ngerasa kurang mampu gitu di bandingin teman-temannya. Terus juga timbul rasa kecemburuan sosial terhadap perasaan malu. Mohon maaf, Salsabila. Sepertinya sinyalnya kurang
Bagus ya soalnya bulat-bulatan. Baik, karena mungkin dari tes salsabilanya ada kendala jaringan ya. Saya akan mencoba menjawab ulang pertanyaan dari Teh Husni, yaitu adakah dampak positif atau negatif dari remedial? Positifnya ulang. Dampak positifnya yaitu adanya peningkatan dalam hasil belajar siswa, lalu adanya kesadaran siswa untuk memperbaiki cara belajarnya, serta motivasi siswa untuk belajar lebih giat. Dan dilihat dari pemahaman siswa juga tentang materi, maka akan lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya itu akan mengurangi motivasi siswa untuk belajar seperti adanya rasa malas dan bosan dalam melaksanakan remedial. Mungkin karena adanya pengulangan, jadi siswa merasa padahal materi ini sudah dibahas, tapi karena kemampuannya belum mencapai tujuan dari pembelajaran, jadi siswa tersebut harus mengulang. Selain itu juga, siswa akan merasa bahwa waktu istirahatnya berkurang. Tidak hanya itu, remedial juga berdampak pada kondisi psikologi siswa, seperti siswa akan merasa menjadi orang yang paling bodoh atau menjadi merasa rendah diri di antara teman-temannya. Selain itu juga akan menimbulkan rasa kecemburuan sosial serta perasaan malu yang dirasakan oleh peserta didik karena harus mengikuti kembali pembelajaran melalui remedial. Mungkin itu jawabannya. Kepada Teh Husni, apakah dapat difahami? Ya, cukup dimengerti. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya, pertanyaan dari Teh Ersa. Mohon maaf. Selanjutnya, pertanyaan dari Teh Safira akan dijawab oleh Teh Ersa. Kepada Teh Ersa, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Safira. Apakah remedial benar-benar solusi yang ampuh bagi kesulitan belajar siswa? Menurut hasil diskusi kelompok kami dan beberapa sumber yang didapatkan, kegagalan pencapaian minimal adalah tidak terpenuhinya standar minimum ketuntasan minimal pembelajaran. Untuk menindaklanjuti atas gagalnya pencapaian nilai, maka dihadirkanlah remedial. Remedial diri adalah proses untuk memperbaiki hasil pembelajaran yang tidak memenuhi kompetensi dasar minimal. Dengan remedial diharapkan siswa yang mengalami kegagalan dapat memperbaiki hasil pembelajarannya yang telah ia tekuni. Faktor yang menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa itu ada dua. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri yaitu meliputi kelemahan fisik, kelemahan mental, terus gangguan emosional, ada sikap yang salah dalam mencerna materi pembelajaran. Lalu yang kelimanya mempunyai pengetahuan dan kecakapan dasar yang dibutuhkan untuk mencerna materi secara lebih lanjut. Kemudian untuk faktor internalnya, untuk faktor eksternalnya yaitu yang pertama, kurikulumnya kurang fleksibel, beban studinya yang terlalu banyak atau terlalu berat. Yang ketiga, metode pembelajaran yang kurang menarik perhatian siswa. Yang keempat, alat dan sumber media pembelajaran yang belum memadai. Yang kelima, situasi rumah untuk mereview ulang pembelajaran di sekolah yang kurang kondusif. Setelah mengetahui faktor internal dan eksternalnya tentang kesulitan belajar siswa,
sehingga menyebabkan kegagalan untuk meraih ketuntasan minimal. Guru melaksanakan program remedial sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang pertama, prosedurnya itu menelaah secara mendalam untuk memahami secara pasti masalah, kesulitan, kelemahan, dan sebab utama dari kelemahan untuk mempertimbangkan perlunya ahli lain. Yang kedua, memberikan alternatif tindakan. Siswa perlu mengulang bahan yang telah diberikan bahan pengayaan atau lainnya. Yang ketiga, ada evaluasi. Untuk mengetahui seberapa prestasi belajar meningkat setelah diberikan pengajaran remedial yang diharapkan sebesar 75%. Jika belum mencapai harapan, perlu dilakukan diagnosis kembali. Seperti itu. Jadi, keberhasilan mewujudkan program remedial bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar haruslah memperhatikan keunikan entitas, individu, dan prosedural yang berlaku. Tidak dibenarkan kalau lembaga hanya mengejar target untuk meluluskan siswa dan mengesampingkan faktor-faktor dan regulasi yang sudah ditetapkan. Karena dengan keadaan seperti itu akan menyebabkan keadaan fatal, yakni siswa merasa berat untuk menghadapi materi selanjutnya yang sudah pasti jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Di mana notabene pada materi sebelumnya sebenarnya masih tertatih-tatih dan dipaksa untuk lulus. Keberadaan remedial akan menjadi solusi ampuh untuk mengatasi kesulitan belajar bagi siswa jika benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya formalitas belaka. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Ersa atas jawabannya. Kepada Teh Safira, bagaimana? Apakah dapat dimengerti jawabannya? Cukup jelas, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Selanjutnya kita langsung saja masuk kepada sesi diskusi yang kedua. Kepada kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 6. Mohon maaf saya ulangi, apabila ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Dan di sini ada Teh Mila. Kepada Teh Mila, silahkan apabila ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Mila Juniati, NPM 1850675. Perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan pengayaan dalam kegiatan penelitian? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas jawabannya. Kami mohon untuk chat ulang di kolom chat ya Teh. Selanjutnya di sini ada Teh Regisa. Teh Regisa dipersilahkan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regisa Aulia, NPM 185060094. Saya dari kelompok 4 izin bertanya. Untuk remedi, apakah pembelajaran yang belum bertanya ada dari kelompok 6 kepada kelompok 6. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Baik, mungkin nanti dari kelompok 6 bisa menyanggah atau menambahkan. Kita tampung dulu 2 pertanyaan ya, dan mohon izin untuk mendiskusikan jawabannya.
Baik, di sini pertanyaan dari Teh Regisa akan dijawab oleh Teh Hengki. Kepada Teh Hengki, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Regisa. Pertanyaannya, apakah pembelajaran remedial diberikan pada setiap akhir ulangan harian, mingguan, akhir bulan, tengah semester, atau akhir semester? Nah, jawabannya mungkin pembelajaran remedial dapat diberikan setelah peserta didik mempelajari KD tertentu. Namun, karena dalam setiap SK terdapat beberapa KD, maka terlalu sulit bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran remedial setiap selesai pembelajaran KD tertentu. Mengingat indikator keberhasilan belajar peserta didik adalah tingkat ketuntasan dalam pencapaian SK yang terdiri dari beberapa KD. Maka pembelajaran remedial dapat juga diberikan setelah peserta didik sebentar. Mengingat indikator keberhasilan belajar peserta didik adalah tingkat ketuntasan dalam pencapaian SK yang terdiri dari beberapa KD, maka pembelajaran remedial dapat juga diberikan setelah peserta didik menempuh tes SK yang terdiri dari beberapa KD. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa SK merupakan satu kebulatan kemampuan yang terdiri dari beberapa KD. Mereka yang belum mencapai penguasaan SK tertentu perlu mengikuti program pembelajaran remedial. Jadi, pembelajaran remedial itu diberikan tergantung kepada gurunya, apakah jika pas setiap ulangan harian nilainya itu sangat rendah, nah guru diperbolehkan untuk memberikan remedial kepada siswanya, atau juga setelah akhir bulan atau pertengahan semester guru memberikan remedial, tergantung gurunya sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Inci yang sudah memberikan jawabannya. Kepada teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Saya ulangi, apakah ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Jika tidak ada, kepada Teh Regisa, bagaimana? Apakah dapat dipahami jawabannya? Dapat dipahami, Teh. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Teh Mila, yaitu apakah yang dimaksud dengan pengayaan dalam kegiatan penelitian? Saya akan mencoba menjawab. Yang dimaksud dengan pengayaan adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, yang berarti mereka adalah peserta didik yang tergolong cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Mungkin itu jawabannya. Dari teman-teman yang lainnya, apabila ada yang ingin menyanggah atau menambahkan, dipersilahkan.
Mungkin tidak ada. Apa kepada Teh Mila bagaimana? Apakah jawabannya dapat difahami? Alhamdulillah dapat dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk pertanyaannya. Selanjutnya dari kelompok 6, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Menyanggah? Aku izin bertanya. Boleh Teh. Saya Ella dari kelompok 6. Teman semua, baik teman-teman semua, kita lanjutkan saja sesi diskusinya. Tadi ada dari perwakilan dari kelompok 6 yang ingin bertanya kepada Teh Ella, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya mau bertanya, sebutkan dan jelaskan beberapa sistem pengembangan program pengayaan atau keberbakatan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon untuk ditulis ulang di kolom chat ya Teh. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tela. Pertanyaannya adalah, sebutkan dan jelaskan beberapa sistem pengembangan program pengayaan. Nah, ada beberapa sistem pengembangan program pengayaan atau keberbakatan yang diungkapkan oleh Anwar Kasim, yaitu yang pertama ada penggunaan ruang belajar yang berbeda, di mana aspek positif dari penggunaan ruang belajar yang berbeda ini dapat membuat peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berekspresi secara verbal maupun nonverbal terhadap topik-topik khusus atau pertanyaan khusus yang tidak diberikan dalam kurikulum biasa. Selanjutnya juga peserta didik dapat bekerja sama dengan teman lainnya yang mempunyai minat dan kemampuan yang sama. Lalu, sistem pengembangan selanjutnya ialah pengumpulan peserta didik pengayaan dari kelas-kelas paralel atau tingkat kelas yang berbeda pada mata pelajaran yang sama pada jam pelajaran yang sama, yang mana beberapa peserta terprogram dari kelas yang berbeda dapat dikumpulkan pada suatu kelas khusus di bawah bimbingan guru yang terlatih yang memahami proses kelompok, sehingga dapat menghasilkan aspek positif di mana satu orang guru dapat melayani kebutuhan peserta didik dari beberapa kelas paralel atau tingkat tertentu. Lalu kelompok peserta didik juga akan menjadi kritis dalam berpikir karena mereka saling memiliki sumber belajar yang berbeda dari guru yang berbeda-beda pula, sehingga dapat memecahkan masalah atau topik pertanyaan yang dibahas. Lalu yang ketiga ada penggunaan kelas khusus pada hari-hari tertentu. Peserta didik Saya ulangi, yang ketiga ada penggunaan kelas khusus pada hari-hari tertentu. Peserta didik yang terjaring ditempatkan pada kelas tersendiri sepanjang hari pada hari-hari tertentu dengan guru yang khusus dipersiapkan untuk pembinaan mereka. Lalu yang keempat ada pembentukan peer group teaching, yang mana para anggota kelompok pengayaan dapat membantu pengembangan peserta didik lain sekelasnya yang termasuk hampir mencapai ketuntasan bahan. Misalnya, hasil belajar rata-rata 6,5, kelompok hampir salah satu kelompok hampir mencapai 5,5 atau 6,0. Nah, ini dapat berlanjut dalam kelas yang sama atau mencari tempat yang lain yang memungkinkan. Mungkin sekian jawaban dari saya. Kepada teman-teman yang lainnya, apabila ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Moderator, maaf, izin menambahkan. Ya, boleh Teh, silahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menambahkan untuk poin selanjutnya, yaitu pembentukan kelas khusus yang tetap. Peserta didik yang terjaring ditempatkan dalam kelas-kelas khusus masih dalam lingkungan sekolah. Pertama, dapat menyusun program-program pemerkayaan secara kesinambungan dan terencana. Lalu, kelas khusus dapat menjadi modal pengembangan dan lebih mudah untuk mengatur jadwal. Poin selanjutnya yaitu poin ke-6, pengembangan program di luar sekolah. Kelompok pengayaan mengikuti program dalam macam-macam bidang pada waktu-waktu sesudah sekolah. Misalnya sore hari. Yang dimana ini memberikan peluang kepada kelompok untuk mendapat perangsangan mental di luar jam sekolah. Lalu tidak mengganggu jadwal kurikulum biasa, lebih mudah diatur dari program di dalam kelas, dapat memanfaatkan tenaga ahli selain guru, terus adanya kesempatan untuk melakukan kegiatan atau studi lapangan, dan lain sebagainya. Lalu poin yang ke-7, kenaikan kelas bagi anak yang berbakat. Peserta didik yang berbakat dimungkinkan untuk meloncat satu tingkat atau
satu kelas. Peserta didik yang berbakat dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dengan lebih cepat. Lalu bisa mengatasi kebosanan dari peserta didik jika mereka harus terus-menerus mengikuti kurikulum biasa dalam tempo yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka yang tinggal. Lalu poin yang terakhir, pemanfaatan guru-guru terpadu dari rayon. Guru-guru dari anggota pengembangan program bidang studi di tingkat rayon yang terlatih dapat membantu pengembangan program sekolah-sekolah di wilayahnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Ersa atas tambahan jawabannya. Kepada Teh Ella, bagaimana? Apakah jawabannya dapat dimengerti? Iya, sudah dimengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Nah, untuk Selanjutnya langsung saja kita masuk kepada sesi terakhir, yaitu membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah peserta didik memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Sesuai dengan kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda tersebut, maka permasalahan yang dihadapi peserta didik akan berbeda-beda pula. Dalam pelaksanaan pembelajaran, seorang pendidik perlu tanggap terhadap kesulitan yang dihadapi maupun kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik. Apabila dijumpai adanya peserta didik yang tidak mencapai penguasaan kompetensi yang telah ditentukan, maka sekolah melakukan suatu tindakan yaitu pemberian program pembelajaran remedial atau perbaikan. Remedial diperlukan bagi peserta didik yang belum mencapai kemampuan minimal yang ditetapkan dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Pemberian program pembelajaran remedial ini juga didasarkan atas latar belakang bahwa pendidik perlu memperhatikan perbedaan individual pada peserta didik. Pembelajaran pengayaan merupakan pembelajaran tambahan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sedemikian rupa, sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan juga kecakapannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak bisa terdengar suara Bapak? Terdengar, Pak. Ada, Pak. Ada terdengar. Halo? Ada, Bapak. Kok suaranya kecil ya? Bentar. Halo? Jelas sekarang? Jelas, Pak. Iya, Pak. Udah besar. Oke, alhamdulillah kasih tepuk tangan untuk kelompok 7 yang sudah memaparkan dengan baik pemaparannya, lalu semua sudah bertanya. Boleh dilihat kan tadi pertanyaannya apa saja? Tampilkan lagi. Ada yang belum terjawab pertanyaannya? Sudah semua, Bapak. Tentang remedial, kelebihan kekurangan pengajaran remedial, dampak negatif remedial, ya dimaksud dengan pengayaan, lalu pembelajaran remedial diberikan setiap akhir ulangan harian, mingguan. Sebutkan dan jelaskan beberapa sistem pengembangan program pengayaan. Oke, itu ya pertanyaannya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk penilaian sekarang ada yang disebut dengan mahir, cakap, dan perlu tindak lanjut. Seperti itu. Kalau tidak salah, SD itu terbagi menjadi 3 fase. Fase A, fase B, fase C. Fase A itu kelas 1, kelas 2. Fase B itu kelas 3, kelas 4. Dan fase C itu adalah kelas 5, kelas 6. Seperti itu.
Jadi untuk sistem kurikulum sekarang yang berjalan tidak ada istilah tinggal kelas. Seperti itu. Jadi semuanya naik kelas. Tetapi setiap siswa mempunyai kompetensinya masing-masing. Seperti itu. Jadi setiap siswa mempunyai kemampuan masing-masing yang memang dimiliki oleh siswa. Seperti itu. Nah, misalkan ketika siswa mendapatkan nilai, misalkan 90, dia dalam kategori mahir. 80 sampai 90 mahir. Nah, kompetensi apa yang dimiliki? Misalkan untuk siswa kelas 3, misalkan. Siswa memahami tentang sinonim dan antonim, misalkan. Apa yang tidak dipahaminya, jelaskan. Jadi kalau siswa nilainya 85, dia kategorinya mahir, seperti itu. Nah, 85 itu kompetensi apa yang sudah dipahami. Nah, nanti deskripsikan oleh guru itu. Dari 85 itu apa yang sudah dipahami, dan sisanya kompetensi apa yang belum dipahami. Seperti itu. Nah, kalau siswa rentang 60 sampai 80, dia masuknya cakap, kategori cakap. Nah, misalkan siswa dapat nilai 70. Nah, nilai 70 itu kompetensi apa yang sudah dipahami. Nah, 30-nya, nilai 30 kan rentang dari 0 sampai 100 ya. 30-nya apa yang belum dipahami. Nah, jika kurang dari 60, harus ada tindak lanjut. Nah, ini yang mungkin teman-teman nanti sebagai guru tindak lanjuti untuk program remedial. Seperti itu. Nah, siswa misalkan dapat nilai 40. Seperti itu. Berarti harus ada tindak lanjut. Nah, kenapa siswa mendapat nilai 40? Seperti itu. Mungkin siswanya sibuk main game, jadi tidak fokus belajar. Atau misalkan siswanya berkebutuhan khusus, siswa ABK, atau siswanya apa, nah itu harus ditemukan dulu penyebabnya apa. Harus ditemukan dulu penyebabnya apa. Lalu nanti dilakukanlah pendalaman lagi, pendalaman materi, kenapa siswa tidak mencapai nilai mahir dan cakap. Sekarang nggak ada KKM. Nggak ada kriteria ketuntasan minimal untuk sekarang. Jadi guru mengapresiasi berapapun nilai yang dimiliki oleh siswa. Seperti itu. Tapi tetap ada pendalaman materi. Jadi kalau siswa nilainya kurang dari 60, nah, ada tindak lanjut yang harus dilakukan oleh guru kepada siswa. Seperti itu. Apakah nanti ada pendalaman lagi materi, seperti itu, sehingga siswa pada fase selanjutnya, siswa ada peningkatan nilai. Seperti itu. Nah, seperti itu yang Bapak pahami untuk proses pembelajaran sekarang. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Kelompok 1 sampai kelompok 7 sudah memaparkan dengan baik. UAS itu tanggal berapa ya? Udah ada jadwalnya? Bapak belum buka ininya, suratnya? Dimulai dari tanggal 3, berapa Pak. UASnya? 3 Januari, kalau tidak salah. 3 Januari, berarti minggu depan ya? Betul, Pak. Seperti itu. Nanti Bapak lihat lagi jadwalnya. Selamat ujian. 3 Januari, seperti itu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Seperti itu. Sampai bertemu lagi di mata kuliah selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya banyak, berkah melimpah untuk beribadah. Mudah-mudahan teman-teman lulus tepat waktu, lalu orang tuanya bisa membiayai sampai teman-teman lulus. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.